Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta dan pikirkan. Amen. Mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa sama-sama. Kami bersyukur ya Aba, kami berterima kasih. Sebab Engkau Bapa kami yang hidup. Engkau Bapa kami yang mendengar doa kami. Engkau kekuatan dan perisai kami. Engkau pengharapan kami. Engkau perlindungan kami.
Saat ini kami datang di hadapan Tuhan untuk kami memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biar lawatan hadirat-Mu menyembuhkan setiap yang terluka, melepaskan yang terikat dan yang terbelenggu. Kami bersyukur sebab Engkau tidak jauh Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang menjamah kami. Telinga-Mu tidak pernah kurang tajam mendengar seruan kami. Engkau Allah yang menjawab doa. Saat ini kami datang mau bersyukur kepadamu, memandang wajah-Mu, merasakan kasih-Mu, dan tinggal dekat-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Engkau segalanya bagi kami, Engkau kekasih hati kami. Di dalam nama Yesus, mari semua yang mengasihi Tuhan dan yang percaya semua berkata, Amen. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Makasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata
Engkau segalanya bagi kami. Engkau kekasih hati kami. Biar yang wanita saja memandang wajah. Mari yang wanita menyembah. Yang pria berdoa. Katakan, Bapakku yang baik. Come on, come on. Kasih-Mu padaku semakin nyata Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sungguh-sungguh katakan, Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Jemaat katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Segenap hati, segenap jiwa katakan, ku bersyukur. Sekali lagi biar jemaat saja segenap hati katakan, Bapakku yang baik, sangat ku kasih-Mu ku rasakan, oh yang baik,
penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu.
Hadirat mengalir. Ya Tuhan, here we are. Ini kami menyembah, tinggikan namamu. Engkau layak, engkau layak, kau suci, kau di sini. Kau segalanya, kau segalanya, kaulah segalanya. Di dalam kerajaan. Kaulah yang ku pandang. Ayo semua komitmen di hadapan Tuhan, angkat tangan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan semua katakan. Kaulah segalanya, oh, di dalam kerajaanmu, kebenaran itu bagianku. Kaulah yang
Engkau berkuasa. Engkau berkuasa dan Engkau memerintah untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan, Engkau Raja, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau kuat ya Tuhan, kerajaanmu kuat dan tahtamu teguh ya Tuhan. Gak ada seorang pun yang dapat menggeser kedudukanmu sebagai Raja atas alam semesta. Karena Engkau kuat dan Engkau berkuasa. Kekuasaanmu tidak terbatas ya Tuhan. Dan kami tinggal dalam kerajaan Tuhan yang tidak terbatas. Kami tinggal dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kami bersyukur Kau jadikan kami sebagai warga negara kerajaan Allah. Sebelum kami dilahirkan, Kau tetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau beri di dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih Kau memindahkan kami dari gelap ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Kami berterima kasih buat karya keselamatan-Mu di kayu salib buat kami Tuhan. Kami berterima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Pakai setiap kami dan urapi setiap kami. Biar setiap kami boleh bangkit sebagai pemenang. Dan sepanjang tahun 2025 ini, setiap umat-Mu boleh menuai dan menerobos. Menjadi pemenang dalam segala hal. Dan cakap lakukan segala perkara. Karena Yesus yang bersama dengan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang merebut Allah kita. Yang pegang kendali atas hidup kita. Tidak ada yang mustahil buat Dia. Sorakan haleluya. Sorakan hosana. Sorakan haleluya, haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus, sama-sama sekali katakan amen. Tepuk tangan merebut Allah kita saudara. He's a good God. Haleluya. So, sebabnya saudara percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang besar. Amen. Kita menyembah Tuhan yang berkuasa. Dan kita semua adalah anak-anaknya. Amen. You know what? Bahwa kita dipanggil untuk berkuasa dan memerintah bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. So, dituntut buat setiap kita untuk kuat hari-hari ini supaya kita bisa menuai. Amen. But because I want to tell you something bahwa tidak ada seorang pun yang menuai jika dia menjadi lemah, saudara. Amen. So hari-hari ini kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Sebab kita semua akan menuai sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. So lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan senyum, berikan jabatan, katakan tetap kuat dan terus menuai, saudara. Amin. Saudara, mari saudara. Lihat kanan kiri depan belakangmu, beri senyum, beri jabat tangan, katakan tetap kuat dan terus menuai. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Oh, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Oh ya, dulu sekarang dan selamanya. Oh ya, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Yesus. Tepuk tangan sama-sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Tuhan Allah
besar Tuhan, Engkau layak dipuji. Mari angkat tangan sama-sama. Engkau Tuhan yang berkuasa dan Engkau Tuhan yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau berkuasa dan kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau bergerak melebihi dan mengatasi ruang dan waktu dan dimensi. Engkau Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau Tuhan yang memberi terobosan dan pintu-pintu terbuka. Tuhan, kami menyembah Allah yang besar. Kami melayani Allah yang besar. Kau Bapa kami yang baik. Engkau perisai dan perlindungan kami. Bawa hati kami untuk terus melekat kepadamu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau Tuhan, gunung batu, perlindungan kami. Engkau besar. Ini kami anak-anak-Mu dan Engkau Bapa kami. Terima kasih buat keselamatan yang kami terima di dalam Yesus Kristus. Engkau Tuhan kekuatan, Engkau Tuhan perisai, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidup kami. Engkau yang memberikan terang kemuliaan-Mu atas setiap kami. Biar terang kemuliaan-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Memasuki setiap pikiran kami. Dan menerangi jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur, kami tinggikan Tuhan. Kau besar dan Kau layak dipuji. Di dalam nama Yesus, semua yang dipenuhi dengan terang Tuhan, semua berkata. Tepuk tangan lagi kita saudara. Biar terang Tuhan bercahaya. Amen. Dunia penuh kegelapan, tapi kita adalah terang dunia. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang menerangi hati kita. He's a good God. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, oh berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah, oh Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah Tuhan. Ya Tuhan, sungguh hanya Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas segala sesuatunya ya Tuhan. Makasih Tuhan untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, umat-Mu sudah mengalami kemenangan ya Tuhan. Mereka sudah mengalami kesembuhan. Yang susah mengalami penghiburan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat, Engkau sudah angkat beban mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, pesan-pesan-Mu. Berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hamba hanya sebagai alat di tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berbicara Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Mari kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Amin. Kita katakan, kita deklarasikan bersama-sama ya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya percaya saya akan menuai dalam hidup saya. Saya akan mengalami penuaian di dalam hidup saya. Saya percaya saudara. Saya berdoa buat setiap saudara semua juga saya. Biar kita menuai yang baik dalam hidup kita. Amin. Kita menuai kemenangan. Kita menuai terobosan. Kita menuai janji Tuhan. Juga kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah di sepanjang tahun 2025 ini. Amin. Nah, tahun 2025 ini banyak yang sudah mengatakan ya, kita sudah dengar bukan merupakan tahun yang mudah. Banyak ketidakpastian untuk tahun 2025 ini. Tapi ini juga bukan dari sisi gereja atau kerohanian saja saudara. Tetapi pakar ekonomi, politik, banyak yang mengatakan hal yang serupa. Bahwa tahun 2025 ini akan banyak tantangan, akan banyak masalah atau problem di tahun 2025 ini. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan, semua ini adalah penggenapan firman Tuhan.
Seperti yang tertulis di Matius 24, ya. Sebelum kesudahan segala sesuatunya, itu akan didahului oleh deru perang, bencana, kelaparan. Juga yang tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 31. Di mana dikatakan, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Akan terjadi mujizat-mujizat. Tetapi juga terjadi apa? Goncangan-goncangan. Tetapi apa yang terjadi akibat dari segala sesuatu goncangan yang terjadi ini? Kita baca dari Yoel 2 ayat 32 ya. Kita baca bersama-sama. Dari Yoel 2 ayat 32. Firman Tuhan katakan, kita baca 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang terlepas. Ini yang akan terjadi. Berarti walaupun goncangan terjadi, ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang akan terjadi. Tahun 2025 kita akan mengalami penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan penuaian ini sudah dimulai. Amin. Harvest now. Penuaian ini sudah dimulai, saudara. Penuaian jiwa bukan berbicara jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tapi tahun ini banyak juga jiwa-jiwa yang terhilang akan dimenangkan kembali bagi Tuhan Yesus. Amin. Orang-orang yang tadinya sungguh-sungguh mungkin ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi dengan mengalami segala tekanan hidup, kesukaran hidup, mereka lambat laun mundur dari Tuhan. Dan mungkin meninggalkan Tuhan. Dan juga tahun penuaian itu berbicara pemulihan hubungan. Di antara keluarga, di antara persahabatan. Setiap hubungan yang tidak baik akan Tuhan pulihkan hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan poin-poinnya ya saudara. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah itu hari-hari ini sedang terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti siapa? Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Coba colek sebelah kanan saudara. Ini bukan kamu kan? Colek sebelah kirinya. Pasti kamu juga gak seperti itu kan? Saya percaya jemaat Senayan City adalah jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan Yesus. Ini waktunya penuaian jiwa-jiwa. Saya mau share, saya belum pernah share ya. Saksi di depan Bapak Ibu Saudara. Tahun 2024 bulan 3 tahun lalu. Saya punya om. Ketika itu bulan 3 om saya itu dipanggil pulang. Ya ke rumah Bapak, dia meninggal. Om saya ini latar belakangnya itu bukan Kristen. Dia seorang Buddhis ya, yang cukup fanatik. Dia sering ke kelenteng ya hampir tiap hari. Istri dan anak-anaknya ini adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Dan mereka senantiasa berdoa bagi suami dan ayahnya ini. Didoakan. Tetapi setiap kali diajak ke gereja, dia menolak. Dia tidak mau. Bahkan om saya ini adalah orang yang salah satu orang
yang benci dengan orang Kristen. Saya mendengar kabar dari ibu saya bahwa om saya sakit. Masuk ke rumah sakit dirawat karena infeksi paru-paru. Tetapi selang beberapa minggu, saya dikasih tahu lagi oleh ibu saya, ternyata ada salah diagnosa. Om saya itu bukan terinfeksi paru-paru tetapi menderita kanker paru-paru stadium akhir. Lalu selang berapa lama keadaannya menurun. Ya, keadaannya menurun dan saya dengar dari ibu saya bahwa om saya sudah meninggal. Ketika saya mendapatkan berita itu, saya ketika itu pas bersama dengan istri saya katakan, aduh, om saya gak tertolong, gak selamat, belum terima Tuhan, sayang banget. Gak lama beberapa hari saya melayat ke rumah duka. Saya kaget, di depan fotonya itu ada salib. Dan saya ketemu dengan sepupu saya. Dia cerita kepada saya, kok puji Tuhan, papa akhirnya terima Tuhan. Wow. Lalu saya berikan tepuk tangan nih bagi Tuhan Yesus. Lalu saya mendengarkan kronologi ceritanya. Bagaimana dia bisa menerima Tuhan. Ketika om saya sedang dirawat di ICU. Anaknya yang perempuan itu bilang kepada om saya, Pah, mau gak didoain untuk terima Tuhan? Wah, dia masih menolak. Dia geleng-geleng, dia keadaannya sudah menurun, komunikasinya gak baik. Lalu dia geleng-geleng, dia gak menolak, gak mau. Lalu dia diberikan hikmat, saudara saya ya, sepupu saya. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia bilang, Pah, papa mau gak ketemu sama emak? Emak itu adalah nenek saya ya, mamanya om saya. Mau gak ketemu? Dia ngangguk, dia pengen. Kalau gitu kita doa ya, minta sama Tuhan. Akhirnya mau, dia mau berdoa. Tetapi om saya ini belum dibimbing untuk menerima Tuhan Yesus. Dan sepupu saya mencari hamba Tuhan, pendeta, untuk bisa membimbing ayahnya bisa terima Tuhan. Tetapi selang beberapa waktu tuh kondisinya drop mendadak. Kehilangan kesadaran karena saturasinya itu sudah di bawah 90. Sudah 70 lebih. Gak sadar, koma. Beruntung hamba Tuhannya akhirnya ada yang sanggup melayani. Datang ke rumah sakit, ke ICU. Ada 2 hamba Tuhan. Yang satu ketika datang ke ruang ICU, yang satu membacakan firman. Terus bacain firman. Yang satunya lagi terus mendoakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dibacakan firman, ketika didoakan, saturasinya, sepupu saya ini melihat, angka saturasinya itu tiba-tiba naik, merambat naik. Dari 70, 71, 74, 80. Bahkan sampai titik di mana kesadaran manusia yaitu 90. Di 91 om saya melek. Dan dia katakan, saya mau terima Tuhan Yesus. Wow, saya mau percaya Tuhan Yesus. Tanpa membuang waktu, kedua hamba Tuhan ini membimbing. Walaupun tidak bisa atau tidak sempat dibaptis karena kondisinya. Dibimbing untuk mengucapkan terima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selesai dilakukan, gak lama om saya kembali ngedrop, koma kembali. Dan keesokan harinya dia pulang ke rumah Bapa. Saya mau tanya saudara, apakah ini pekerjaan manusia? Bukan. Inilah janji Tuhan di mana dia hari-hari ini sedang mencurahkan Roh Kudusnya. Membuat orang-orang mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan. Dengan dirinya. Saya percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Waktu saya mau pulang, saya ketemu dengan keponakan ya, anak dari sepupu saya. Dia cerita, dia melihat ketika opanya sudah berpulang, dia melihat di ranjang, sebelah ranjang opanya, ada sosok yang tinggi katanya. Dan dia katakan kepada keponakan saya, jangan takut,
opamu sudah bersama aku. Berikan sekali lagi yuk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini yang sedang terjadi saudara. Ini yang sedang terjadi. Jiwa-jiwa banyak diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Bagian kita yang masih ada. Kalau kita ingat ada saudara, keluarga atau sahabat teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Doakan. Bawa dalam doamu setiap hari. Saudara saya, ini sekeluarga ini, tante dan sepupu saya, belasan tahun berdoa buat suami dan anaknya dan ayahnya. Belasan tahun tanpa henti mereka bersama-sama doa buat orang tuanya, buat suaminya. Dan pertolongan Tuhan itu datang. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Pertolongan Tuhan sempurna pada waktunya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita baca ya saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, goncangan ya, yang membuat orang mengalami kesesakan, belum lagi perang dagang yang terjadi hari-hari ini. Tapi satu hal, kita punya Allah yang sanggup memberikan perlindungan buat anak-anaknya, yang memelihara anak-anaknya senantiasa dalam keadaan sempurna, amin. Kalau saya baca di dalam Alkitab, orang yang sering mengalami kesesakan tapi dia berseru kepada Tuhan, itu adalah Raja Daud salah satunya. Saya kalau baca ya, saudara juga bisa baca bagaimana Raja Daud walaupun dia dipakai Tuhan, dia diangkat menjadi raja atas seluruh Israel dan dia diurapi oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah juga lepas dari masalah dalam hidupnya. Sama seperti kita. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi setiap kita pasti pernah dan sampai saat ini masih suka mengalami masalah demi masalah. Amin. Amin. Saya bacakan ya, ada beberapa ayat. Bagaimana sikap Raja Daud ketika dia mengalami kesesakan. Kita baca dari Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39, firman Tuhan katakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu apa? Kesesakan. Lalu Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat apa? Sangat terbukti. Ini yang sudah dialami oleh Raja Daud. Ketika dia dalam kesesakan, dia katakan penolong di dalam kesesakan itu adalah hanya di dalam Tuhan. Dan Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan, aku, kata Daud, telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberikan apa? Kelegaan. Saudara, ketika kita mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami pergumulan yang berat, justru jangan malu kita berseru nangis di hadapan Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Ketika dia sedang mengalami kesesakan, mengalami tekanan, bahkan mengalami kejahatan orang-orang di sekitarnya, justru dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan dia katakan, pertolongan Tuhan datang memberikan kelegaan. Ketika kita datang kepada Bapa kita, Tuhan itu tidak pernah menolak anak-anaknya. Dia selalu mendengarkan keluh kesah anak-anaknya. Justru itu yang diinginkan oleh Bapa kita. Untuk supaya apa? Supaya kita gak beralih kepada yang lain. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Nah untuk itu, biar dalam hari-hari ini terus kita memandang hanya kepada Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini keadaan ke depan juga semakin tidak menentu, ada satu firman yang bisa menjadi pegangan kita untuk di tahun penuaian ini. Dari Mazmur 27 ayat 14. Kita baca sama-sama ya saudara. Mazmur 27 ayat 14. Firman Tuhan katakan demikian. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Kita katakan sama-sama ya.
1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Tuhan mau ketika kita sedang mengalami kesusahan. Ketika kita belum menerima pertolongan Tuhan. Justru kita diminta untuk menantikan Dia. Menantikan sampai pertolongannya datang. Artinya apa? Artinya kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau terus berharap hanya kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ini berbicara respon dari kita. Respon dari setiap pribadi kita. Untuk apa? Untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tidak goyah dengan keadaan sekitar yang tidak menentu. Tidak peduli dengan berita-berita negatif, mungkin informasi yang kita baca, yang kita dengar dari media. Tapi mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Kenapa harus demikian? Karena setiap saudara dan saya, kita sebagai pribadi-pribadi, itu memiliki kehendak bebas. Tuhan berikan kehendak bebas kepada manusia. Sehingga dikatakan kuatkan teguhkan hatimu supaya apa? Kita tidak terbawa oleh suasana. Tidak terbawa oleh keadaan, kondisi yang tidak baik. Sehingga kita beralih dari Tuhan. Keputusan dan pilihan itu ada di tangan kita. Tuhan akan memberikan tuntunan pasti saudara. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia selalu membimbing anaknya. Dia selalu menuntun dan menunjukkan jalan kemana kita harus menempuh. Kita harus berjalan. Tuhan pasti berikan. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan saudara dan saya. Bagian kita, respon kita harus benar. Kuatkan, teguhkan hati kita. Amin. Kalau kita baca di dalam firman ini. Daud ketika dia dikirim ya, disuruh oleh ayahnya Isai. Untuk pergi ke medan pertempuran. Untuk membawa bekal dan melihat bagaimana keadaan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ini sedang mengikut Saul berperang, bertempur melawan bangsa Filistin pada saat itu. Dan setibanya di medan pertempuran, Daud melihat keadaan yang benar-benar kacau. Keadaan yang benar-benar chaos. Karena apa? Karena bangsa Israel pada saat itu diliputi oleh ketakutan yang sangat. Kekhawatiran, kecemasan. Karena apa? Mereka menghadapi bangsa Filistin, khususnya Goliat, raksasa yang besar. Dan ketika mereka melihat hal itu, mereka menjadi sangat takut. Bahkan Raja Saul pun tidak berani menghadapi Goliat. Tetapi apa yang menjadi pandangan dari Daud? Justru Daud ketika mendengar Goliat mencemooh bangsa Israel, dia katakan siapa orang yang tidak bersunat ini? Yang berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Justru pernyataan Daud itu luar biasa. Dia begitu berani, ada keberanian ilahi. Dia memiliki keteguhan hatinya. Karena apa? Kalau kita urut dari belakang, perjalanan hidup dari Daud, dalam sehari-harinya kehidupannya, ketika dia menjalankan tugasnya yang disuruh oleh ayahnya menggembalakan domba, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Makanya dia berkata kepada Saul, ketika hambamu ini disuruh oleh ayah hambamu untuk menggembalakan domba. Dan ketika ada singa atau beruang yang berusaha menerkam domba, hamba merebutnya dari mulutnya. Bahkan ketika singa atau beruang itu menyerangku, aku akan menarik janggutnya, aku akan memukulnya dan membunuhnya. Saya mau tanya di sini, Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah berhadapan atau berkelahi dengan singa dan beruang? Dan pernah seperti Daud mengalahkan, membunuhnya sampai... Saya diberikan pengertian seperti ini, saudara. Keadaan Daud itu sama mungkin seperti orang-orang. Ketika mengalami kecelakaan yang hebat, ketika mengalami musibah yang hampir merenggut nyawanya.
Itu sama seperti itu. Kalau orang yang mengalami hal demikian, apa yang dikatakan? Mau orang percaya, mau gak orang percaya, pasti dia katakan, saya ditolong oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolongku. Engkau sudah meluputkanku. Begitu juga sama. Daud sudah mengalami akan hal itu. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Makanya dia katakan apa kepada Raja Saul? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 32, ketika Raja Daud dipanggil, Daud belum menjadi raja ya. Ketika Daud dipanggil oleh Raja Saul karena keteguhan hatinya, dia katakan apa yang dikatakan Daud kepada Saul? 1 Samuel 17 ayat 32 firman Tuhan katakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi apa? Tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Garis bawahi kata tawar hati. Ini kunci. Ketika kita melihat keadaan yang tidak baik, seolah-olah tidak ada harapan, jangan tawar hati. Karena firman Tuhan katakan, ketika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Ini strategi atau siasat iblis yang menakut-nakuti anak-anak Tuhan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya tawar hati. Sehingga ketika anak-anak Tuhan menjadi lemah, iblis bisa masuk menyerang. Jangan pernah tawar hati. Amin. Tetap pandang Tuhan. Tetap taruh pengharapanmu yang penuh hanya di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan pertolongan dan pengharapan kita ada di dalam Dia. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan Yesus. Miliki keteguhan hati. Jangan tawar hati. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam di sini bisa berarti sabar menantikan Tuhan. Diam bukan berarti kita duduk-duduk santai tanpa melakukan apa yang menjadi tugas kita. Tetap apa yang Tuhan percayakan dalam kita menjalankan tugas, lakukan dengan setia. Amin. Lakukan bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Tetap kita menjalankan aktivitas kehidupan kita. Tapi tetap kita minta Tuhan terus beracara dalam setiap kehidupan kita. Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Walaupun kita belum menerima jawaban doa, tetap minta Tuhan terus campur tangan. Saya kemarin lihat di YouTube Liputan 6 ya. Ketika saya lihat ada berita di medsos ini sedang viral hashtag ngabur dulu aja. Mungkin yang masih usia muda pasti tahu. Saya dengar, saya penasaran, saya lihat apa sih ini? Ketika saya dengarkan hari-hari ini ternyata anak-anak muda di Indonesia itu sedang viral. Yang hendak pergi ke luar negeri, ngabur dulu aja. Kenapa? Karena keadaan di Indonesia gak baik. Ngabur cari kerjaan di sana atau cari beasiswa untuk melanjutkan studi. Itu gak buruk saudara. Tetapi apakah itu yang menjadi perintah Tuhan? Apakah itu yang menjadi tuntunan Tuhan? Hati-hati hari-hari ini. Ketika kita salah mengambil keputusan, ketika kita salah melangkah, bukannya pertolongan Tuhan yang kita alami. Bukannya jawaban doa yang kita alami. Tetapi kita bisa menghadapi kesusahan atau malapetaka mungkin ke depan. Salah satu contoh di dalam Alkitab. Orang yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan ialah Saul. Ketika Saul diangkat menjadi raja atas Israel. Saul bersama bangsa Israel itu menghadapi bangsa Filistin. Nabi Samuel yang mengurapi Saul menjadi raja, itu sudah berpesan kepada Saul. Nantikan aku, pada hari ke-7 aku akan datang, aku akan membakar korban bagi Tuhan, supaya minta belas kasihan Tuhan.
yang bisa memberikan pertolongan kemenangan ketika Israel menghadapi Filistin. Tapi apa respon dari Saul? Kita baca ya. Dari 1 Samuel 13 ayat 10 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan katakan demikian. Baru saja ia, Saul, habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka dikatakan apa? Pikiran manusia. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk kapan? Selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul melakukan kesalahan yang besar. Tindakannya bodoh. Keputusannya sembrono. Karena apa? Karena ketakutan, kekhawatiran. Sehingga dia mulai berpikir, ini yang harus aku lakukan. Tanpa dia memperhatikan perintah Tuhan. Sebenarnya kalau kita baca kisah ini. Yang hanya boleh membakar korban pada saat itu bagi Tuhan. Itu adalah seorang nabi. Makanya Samuel katakan tunggu aku. Dan pada hari ke-7 itu Samuel itu tiba itu pada hari ke-7. Belum terlambat. Tetapi karena ketakutannya Saul berpikir Samuel gak akan datang. Biar dia yang memberanikan diri, dia mengambil alih tugas yang bukan menjadi bagiannya. Yang bukan menjadi otoritasnya. Dikatakan tadinya Tuhan memberikan kuasa atas Saul untuk memerintah kerajaan Israel selama-lamanya. Saya mau tanya, berapa masa jabatan presiden? 5 tahun. Tetapi Saul diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memerintah atas Israel selama-lamanya. Tetapi apa yang didapatkan? Tuhan menolak Saul. Karena apa? Karena dia tidak taat melakukan perintah Tuhan. Keputusan yang fatal itu bisa mengakibatkan dampak yang gak enak dalam hidup kita. Amin. Jangan kita melupakan perintah Tuhan. Ini berbicara ketaatan. Melakukan dengan tepat apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Terlebih lagi di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kita miss dari destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Saya berdoa biar kita sama-sama mengakhiri hidup kita finish strong. Amin. Bersama Tuhan. Nah, untuk itu apa yang harus kita perhatikan dalam kita menantikan dengan diam, dengan sabar pertolongan Tuhan. Kita baca ya. Di dalam Mazmur 123 ayat 2. Mazmur 123 ayat 2. Dari terjemahan bebas 2. Dikatakan demikian. Lihat, seperti mata hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia apa? Mengasihani kita. Pada zaman itu, seorang hamba itu tidak boleh langsung memandang wajah atau mata tuan dan nyonyanya. Hamba itu hanya boleh melihat tangan dari tuan dan nyonyanya. Tangan itu yang memberikan kode, memberikan petunjuk, memberikan tanda apa yang harus dilakukan oleh hambanya. Untuk
seorang hamba bisa melihat, memperhatikan dengan seksama gerakan tangan tuan dan nyonyanya, pasti dia harus dekat dengan tuan dan nyonyanya. Begitu juga kita, saudara. Kita harus dekat, melekat di hadapan Tuhan. Supaya kita tahu tuntunan Tuhan dengan tepat. Kita harus melekat kepada Dia. Mata hati kita tertuju kepada Tuhan, amin. Sehingga kita bisa menerima pikiran dan hati Kristus di dalam pikiran dan hati kita. Hubungan yang intim tidak dengan sendirinya, tapi harus dibina, harus dibangun. Hari demi hari, waktu demi waktu. Bukan hanya hari Minggu ketika kita bergereja, ketika kita beribadah. Tapi di setiap hari kita perlu firman. Kita perlu dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Kita terus merenungkan Taurat Tuhan, firman itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya perjalanan saudara dan saya beruntung, amin, berhasil. Ini perlu keintiman. Ketika keintiman disertai ketaatan, itu akan mempercepat jawaban doa dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan mencurahkan belas kasihannya buat anak-anaknya yang butuh pertolongan. Dan pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Jangan seperti Saul yang berusaha untuk mempercepat pertolongan Tuhan. Seolah-olah dia mengambil alih apa yang bukan menjadi otoritas tugasnya. Tapi yang dia dapat, yang dia tuai, justru penolakan dari Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, salah satunya itu adalah Raja Daud. Ketika Daud diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Setelah Saul mati, dia berhadapan dengan musuh yang sama. Ketika Saul diangkat pertama kali menjadi raja, dia menghadapi bangsa Filistin, Daud. Tetapi ketika dia berhadapan dengan bangsa Filistin, dia bersama bangsa Israel. Apa yang dilakukan Daud? Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya, saya nggak ada waktu, mempersingkat waktu. Dari 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ketika itu Daud dan bangsa Israel berhadapan, hendak berperang melawan bangsa Filistin. Tetapi sebelum dia melangkah, Daud itu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju menyerang? Waktu pertama kali, Tuhan katakan, maju, aku serahkan bangsa Filistin ke dalam tanganmu. Lalu setelah aba-aba itu diberikan, Daud melangkah, maju menyerang bangsa Filistin. Dan Daud bersama bangsa Israel memperoleh kemenangan yang besar. Tapi gak lama kemudian, berselang waktu, bangsa Filistin untuk kedua kalinya berusaha menyerang bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan Raja Daud? Dia kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju menyerang bangsa Filistin? Dan Tuhan katakan apa? Engkau jangan maju. Buat gerakan melingkar. Nanti setelah engkau mendengar suara dari atas pohon kertau, engkau masuk menyerang. Karena aku sudah berperang bagi engkau mengalahkan bangsa Filistin. Berapa banyak ketika kita berhasil, kita berpengalaman dalam hidup kita, kita tanpa tanya Tuhan. Kita menilai diri kita mampu. Kita menilai diri kita kuat, hebat. Tapi hari-hari ini, terlebih di dalam tahun ini, di mana keadaan tidak menentu. Kita perlu tuntunan Tuhan, aba-aba Tuhan dengan seksama. Tanya dia. Tuhan itu tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga ketika anak-anaknya datang kepadanya. Bertanya kepadanya. Saya berdoa, biar kita semua tahun 2025 ini, kita mengalami penuaian di dalam setiap hidup kita. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan menuai yang baik
Bapak, Ibu, Saudara akan menuai perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbicara ketaatan. Setiap tahun ya, kita melakukan akan hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah lama mengikuti tuntunan Tuhan yang diberikan lewat gembala sidang kita Paniko, pasti tahu kita setiap bulan kedua itu memberikan persembahan sulung. Ya, biar ketaatan kita lewat iman kita nyatakan. Amin. Kita mau berikan persembahan sulung bagi Tuhan. Bukan karena kita memancing supaya kita diberkati Tuhan. Tetapi karena kita lebih mengasihi Dia dari segalanya. Amin. Kita mau melebihi Tuhan lebih dari segalanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa persembahan sulung, bisa angkat, saya mau berdoa. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Saya undang yuk para pemuji penyembah. Oh ya rararama shike rararararama. Shike baba 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 baba. Tuhan, Engkau yang melihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat kesetiaan hatinya. Engkau melihat ketaatannya ya Tuhan. Kalau sore hari ini kami bawa persembahan sulung di hadapan-Mu. Biar Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Persembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh ya biar tahun 2025 ini perkenan-Mu turun atas anak-anak-Mu, atas umat-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan mereka, mereka menuai perkenanan-Mu, mereka menuai pertolongan-Mu. Bahkan pintu-pintu berkat tercurah berlimpah-limpah. Apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau yang buat jadi semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, sembah dalam roh. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa berbahasa roh, sembah dalam roh. Angkat tangan saudara. Tuhan, biar Tuhan tahun 2025 ini berkat-Mu tercurah ya Tuhan atas umat-Mu, atas jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, Kau berkati, Engkau jadikan berhasil dan beruntung. Biar tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan tercurah, 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 tercurah di dalam nama Yesus, tercurah di dalam nama Yesus, tercurah di dalam nama Yesus. Biar terus penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Perkenan-Mu dicurahkan, dicurahkan ya Tuhan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, berkasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu di setiap langkahku, ku memuji-Mu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ku bersyukur padamu Tuhan.
terima kasih untuk firman yang kami boleh terima. Kami berterima kasih Tuhan. Setiap kami dipulihkan, setiap kami diberkati, setiap kami dibaharui. Engkau Tuhan Allah kekuatan dan perisai dan pertolongan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Pastor Robi yang telah menyampaikan isi hatimu, biar perkenananmu, anugerahmu, hikmatmu, kekuatan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Dan Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan-Mu di akhir zaman. Bapak terima kasih kami bersyukur. Dan saat ini kami juga hendak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi. Ini adalah ekspresi penyembahan kami dan ucapan syukur kami lewat pemberian kami saat ini. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan di dalam nama Yesus yang siap memberi berkata, amen. Tepuk tangan merebut Allah kita saudara. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, di dalam nama Yesus kami menyatukan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Robi yang menyampaikan firman dan mengingatkan kami tentang hidup dalam tuntunan Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah atas Pastor Robi Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas pekerjaannya, atas keluarga besarnya. Engkau memberkati setiap pelayanannya semakin naik bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Dr. Niko, Insinyur Noto Raharjo Tuhan dan Ibu Hermin. Kami berdoa biar keluarganya Tuhan diberkati Tuhan. Biar ada kekuatan yang baru Tuhan Kau berikan. Ada visi yang baru Kau berikan untuk membawa jemaat-Mu ini Tuhan. Masuk di dalam setiap destiny yang Tuhan izinkan Tuhan. Berkati, urapi, jauhkan dari semua malapetaka bahaya. Dan kiranya Tuhan menambahkan hati yang berkenan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu GBI Senayan City dan Emporium Pluit. Pastor Billy, Ibu Milka, Brian dan Janice Tuhan. Berkat-Mu turun juga atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami terus selalu senantiasa berdoa Tuhan. Mendukung hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biar kiranya ada di dalam perkenanan Tuhan saja. Ada dalam pertuntunan Tuhan saja. Ada dalam setiap kekuatan Tuhan saja. Dan hamba-hamba-Mu ini akan terbang seperti Raja Wali di tengah-tengah badai Tuhan. Yang tidak pernah mengenal lelah. Tidak pernah mengenal letih lesu. Tapi akan terbang dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa untuk para pemimpin pengerja dan kami yang melayani. Biar Engkau melayakkan kami, Engkau memberkati setiap kami menjadi pekerja-pekerja-Mu yang layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dinaikkan pada hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah setiap umat-Mu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu di tempat ini berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Engkau yang melipat kali gandakan. Kami berdoa untuk Jemaat GBI Senayan City. Firman-Mu mengatakan Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah janji firman-Mu yang bisa kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Kami akan berbuah di dalam segala musim keadaan apapun juga. Kami akan berbuah berkali-kali lipat dalam setiap hidup kami. Kami akan menuai setiap jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat-Mu akan menjadi kuat di dalam firman-Mu Tuhan. Dan bertindak dengan otoritas dimanapun kami berada Tuhan. Mendatangkan nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan dimanapun berada. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat untuk bangsa Indonesia. Ilma haratara hasikana mata kasantara mananani karamata kasanta. Sungguh Tuhan, Indonesia butuh pertolongan daripada Engkau.
Dan kami perkatakan tahun ini adalah tahun pemerintahan Tuhan. Dinyatakan untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Engkau akan menghukum setiap orang fasik. Engkau akan membuat pembedaan antara yang kambing dan yang domba Tuhan. Engkau akan membuat pembedaan orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan orang yang tidak akan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap bangsa ini Tuhan. Dipenuhi dengan roh takut akan Allah Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tidak ada rancangan kuasa gelap yang boleh bertahan atas Indonesia. Tidak ada pemerintahan antikris yang boleh ada atas kota bangsa kami. Dan tidak ada gempa megatrust yang boleh mengancam bangsa Indonesia. Kami perkatakan dengan otoritas yang daripada Tuhan. Kuasa darah Yesus yang membentengi bangsa Indonesia. Kami bangun tembok perlindungan Tuhan atas kota bangsa Indonesia Tuhan. Dari Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, setiap provinsi, setiap pesisir, penduduknya adalah orang-orang benar yang akan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan kami menanti-nantikan nubuatan Tuhan. Itu akan terjadi atas Indonesia. Masa penuaian besar akan terjadi atas bangsa ini Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan, presiden, wakil presiden, bupati, gubernur, semuanya mereka dipenuhi takut akan Tuhan. Dipenuhi takut akan Tuhan ya Bapa. Kami memberkati kota ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini di hadapan Engkau. Dan sebelum kami pulang, kami ingin menerima berkat yang daripadamu. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kiranya segala berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta penyertaan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday, sampai minggu depan kita sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.